Di video kali ini, kita akan belajar tentang isomer dari senyawa hidrokarbon. Di sini, kakak ada dua senyawa yang memiliki rumus struktur yang berbeda. Jika rumus strukturnya berbeda, maka namanya pun pasti berbeda. Yuk kita kasih nama. Pada senyawa yang pertama, karena rantainya lurus saja, tidak ada cabang, berarti namanya adalah N-butana atau normal butana. Pada senyawa yang kedua, itu sudah ada cabang, namanya adalah 2-metilpropana. Apakah persamaan dari kedua senyawa ini? Yuk kita hitung jumlah C dan jumlah H-nya. Pada senyawa 1, jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi C4, sedangkan jumlah H-nya adalah 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. Berarti jumlah H-nya adalah 10. Atau untuk menentukan jumlah H-nya, lihat saja golongannya. Karena ikatannya tunggal semua, berarti ini adalah golongan alkana. Maka jumlah H-nya adalah 2 kali lipat jumlah C, lalu ditambah dengan 2. Atau 2 kali 4, 8 ditambah 2, 10. Seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut pada senyawa yang kedua. Jumlah C pada senyawa yang kedua adalah 1, 2, 3, 4. Sama ya, 4 juga ya. Karena dia juga golongan alkana, ikatannya tunggal semua, maka jumlah H-nya 2 kali lipat dari jumlah C, berarti 2 kali 4, 8, lalu ditambah dengan 2, berarti jumlah H-nya juga 10. Ternyata, kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama, meskipun rumus struktur dan nama mereka berbeda. Maka, kedua senyawa ini disebut dengan isomer. Jadi, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Otomatis namanya juga berbeda ya. Oke, sekarang adik-adik sudah paham ya apa yang dimaksud dengan isomer. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis isomer. Isomer terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan isomer struktur dan ada yang disebut dengan isomer ruang. Kemudian, isomer struktur ini terbagi menjadi 3, yaitu isomer rantai, kemudian isomer posisi, lalu isomer fungsi. Kemudian untuk isomer ruang itu terbagi 2. Yang pertama adalah isomer geometri, kemudian yang kedua adalah isomer optik. Untuk isomer rantai, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan dari rantai karbonnya itu berbeda, seperti pada contoh sebelumnya. Misal ada yang rantai karbonnya lurus, kemudian ada yang bercabang, nah itulah yang disebut dengan isomer rantai. Kalau isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus atau ikatan rangkapnya berbeda. Artinya isomer posisi ini tidak dimiliki oleh alkana, karena alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi yang memiliki isomer posisi hanya alkena dan alkuna. Kemudian isomer fungsi itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi gugus atau golongannya itu berbeda. Contohnya misalnya alkena dan sikloalkana. Mereka akan memiliki rumus molekul yang sama, tapi nanti satunya alkena dan yang satunya lagi adalah sikloalkana. Nanti kita contohkan ya. Kemudian untuk isomer geometri ini disebut juga dengan isomer cis-trans. Isomer cis-trans ini hanya ada pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi dapat kita pastikan ya, kalau alkana dan alkuna tidak memiliki isomer geometri. Lanjut isomer optik.
Isomer optik ini hanya dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris itu artinya adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi, pada senyawa hidrokarbon itu tidak memiliki isomer optik. Jadi nanti ini akan kita pelajari pada pelajaran atau pada materi kelas 12 tentang turunan dari senyawa hidrokarbon. Oke, sekarang kita lanjut membahas jenis-jenis isomer yang dimiliki oleh alkana, alkena, dan alkuna. Kita bahas yang alkana dulu ya. Alkana hanya memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer rantai atau rangka. Artinya, hanya susunan rantai karbonnya saja yang berbeda. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh, kita disuruh menentukan jumlah isomer dari C5H12. Pertama, kita buat dulu rumus struktur dari C5H12 yang berantai lurus atau tidak memiliki cabang. Sini C-nya ada 5 ya. Kita buat saja rantai lurus yang memiliki 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sesuaikan jumlahannya. C yang pertama hanya 3, C yang kedua hanya 2, situ juga 2, di sini 2, di sini yang terakhir C terakhir hanya 3. Oke, lalu kita beri nama ya. Ini berarti namanya adalah normal atau N karena ada 5 atom karbon berarti pen. Kasih akhiran ana karena golongan alkana. Nah, ini bentuk rumus struktur yang pertama. Kita lanjut untuk membuat rumus struktur yang kedua. Kita kasih cabang ya untuk yang kedua ini. Rantai karbon terpanjangnya kita buat 4 saja. Kemudian kita kasih cabang di sini. Ini namanya adalah 2-metil butana. Oke, karena cabangnya itu terletak di nomor 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk jumlah atom H-nya, adik-adik bisa sesuaikan sendiri ya. Diingat saja, setiap atom C harus memiliki 4 ikatan. Berarti kalau atom C hanya memiliki 1 ikatan, seperti atom C nomor 1 ini, berarti dia butuh 3 atom H lagi. Gitu, sampai menjadi 4. Seperti itu ya. Kita lanjut ke rumus struktur yang selanjutnya. Itu masih bisa kita bentuk menjadi 2 cabang. Misalnya oke, ini berarti rantai induknya hanya memiliki 3 atom karbon. Ini namanya adalah di nomor 2 dan di nomor 2 ada 2 metil berarti dimetil. Kemudian rantai induknya ada 3 berarti propana. Oke, nggak bisa kita pindah-pindah lagi ya atom C-nya. Artinya jumlah isomer dari C5H12 itu hanya ada 3 saja, yaitu N-pentana, 2-metil-butana, dan 2,2 dimetil propana. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Senyawa yang bukan isomer dari oktana adalah, di sini ada 5 pilihan ya. Untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu mencari apa saja isomer dari oktana atau C8H18. Tetapi kita tinggal menyesuaikan atau menghitung jumlah C masing-masing dari kelima pilihan ini. Jadi, jika jumlah atom C-nya sama dan jumlah atom H-nya sama, maka mereka termasuk isomer. Jadi yang beda berarti bukan isomer. Maka pada soal ini kita disuruh mencari yang bukan. Berarti kita cari yang beda jumlah atom C-nya dari jumlah atom C oktana, yaitu C8. Kita lihat option yang pertama ya, 2-metil heptana. Hep, ingat, hep itu berarti jumlah atom C-nya adalah 7. Kemudian ada cabangnya metil, metil berarti jumlah atom C-nya adalah 1. Maka jumlah atom C keseluruhan adalah 1 ditambah 7 berarti C8. C-nya ada 8 ya.
Kemudian untuk jumlah atom H-nya, lihat saja karena dia golongan ana atau alkana, berarti jumlah atom H-nya 2 kali lipat dari jumlah atom C ditambah 2. Berarti 2 kali 8, 16, tambah 2, 18. Maka H-nya adalah 18. Berarti sama ya. Maka oktana dan 2-metilheptana itu berisomer. Lanjut option yang B. Heksana. Hex berarti dia 6. Hex 6 ya. Kemudian di metil ada 2 cabang. Cabangnya adalah metil-metil. Metil itu 1, di itu 2, berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2 ditambah 6, 8. Berarti option B, jumlah C-nya juga 8. Hanya karena dia golongan alkana, pastilah hanya adalah 18. Berarti option B juga isomernya dari oktana atau C8H18. Lanjut option yang C. Trimetilpentana. Pen artinya 5. Kemudian metil itu 1. Tri ada 3 metil atau trimetil. Berarti 3 dikali 1. 3 dikali 1, 3. Ditambah 5. 8. Maka option C juga memiliki jumlah atom C sebanyak 8 dan hanya karena ana otomatis hanya juga 18. Oke, masih berisomer ya dengan C8H18. Lanjut yang D, 2,2 dimetilpentana. Pen artinya 5. Metil itu 1, dimetil, metilnya cuma ada 2. Berarti 2 kali 1, 2 ditambah 5 berarti sama dengan 7. Maka yang option D jumlah atom C-nya hanya ada 7. Berarti hanya 2 kali lipat atom C, 2 kali 7, 14, tambah 2, 16. Maka jawabannya adalah yang D, karena jumlah atom C-nya atau rumus molekulnya tidak sama dengan oktana. Kita pilih jawaban yang D ya. Oke. Sekarang kita buktikan deh option yang E. Butana berarti 4 ya. Butana ini berarti 4, 4. Kemudian metil itu 1. Metil 1. Tetra itu 4. Berarti 4 kali 1, 4 ditambah 4, 8. Berarti C-nya 8, hanya 18. Jadi yang E juga berisomer dengan oktana. Jelas ya adik-adik? Sekali lagi kita tidak perlu menghitung atau mencari isomer-isomer dari oktana atau C818. Kita tinggal menghitung jumlah atom karbon dari masing-masing option saja. Oke, sekarang kita lanjut ke isomernya alkena. Alkena memiliki 4 jenis isomer, yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer fungsi, dan isomer geometri atau cis trans. Kita langsung ke contoh soal. Misal kita disuruh menentukan isomer atau jenis-jenis isomer dari C4H8. Yang pertama, kita bikin dulu yang rantai lurus ya. Nah, seperti ini. Untuk atom H-nya, adik-adik bisa sesuaikan sendiri ya. Jadi di sini kakak tidak menulis atom H-nya. Ini namanya adalah 1 karena posisi ikatan rangkapnya di nomor 1, jadi 1 butena. Kemudian yang kedua, kita beri cabang tapi posisi ikatan rangkapnya masih di nomor 1. Otomatis jumlah rantai induknya berkurang ya, jadi dari 4 jadi 3. Ini namanya adalah 2 metil, posisi ikatan rangkapnya masih di nomor 1, jadi 1, rantai induknya ada 3, berarti prop. Kasih akhiran ena, karena dia alkena. Lanjut, sekarang kita buat rantai karbon dengan mengubah posisi ikatan rangkapnya. Jadi, kalau sebelumnya posisi ikatan rangkapnya di nomor 1, sekarang kita bikin atau kita buat di nomor 2. Ini namanya adalah 2 butena. Kita lanjut yang keempat.
Ini nggak bisa lagi ya kita pindahkan cabangnya, karena ini nanti akan sama saja. Kalau ini kita pindahkan ke sini, nanti posisi ikatan rangkapnya pun tetap sama. Jadi untuk golongan alkena udah kita nggak bisa buat lagi isomernya. Sekarang kita buat isomer dari golongan yang berbeda, yaitu sikloalkana. Pastinya dengan jumlah atom C yang sama, yaitu 4 ya. Oke, seperti ini sudah sikloalkana. Tidak ada ikatan rangkap 2, tapi bentuknya siklik atau rantai tertutup. Sini jumlah C-nya 4, maka jumlah H-nya juga 8. Karena rumus molekul dari sikloalkena adalah C2H2N. Yuk kita buktikan, di sini hanya berarti butuh 2, di sini 2, karena ikatannya masih hanya ada 2, kemudian di sini juga 2, di sini 2. Pas ya, 8 ya jumlahannya. Nah, ini namanya adalah siklobutana. Kita lanjut yang kelima. Ini masih golongan sikloalkana. Nah, jadi rantai induknya atau rantai sikliknya hanya ada 3 karbon saja. Ini namanya adalah metil siklopropana. Metil itu berarti cabangnya, siklopropana. Sikliknya hanya mengandung 3 atom karbon, makanya propan. Untuk senyawa 1 dan 2, ini kita sebut mereka berisomer rantai, karena hanya rantai atau susunan rantai karbonnya saja yang berbeda. Jadi, isomer rantai contohnya adalah 1 dan 2. Kemudian, senyawa 1 dan senyawa 3, kita sebut mereka berisomer posisi. Kenapa? Karena posisi ikatan rangkap 2-nya berbeda. Yang di nomor 1 berada pada nomor 1, rantai ikatan rangkapnya. Sedangkan pada senyawa 3, itu ikatan rangkapnya terletak di nomor 2. Jadi, contoh dari isomer posisi adalah senyawa 1 dan 3. Kemudian untuk isomer fungsi, contohnya adalah nomor 1 dan nomor 4. Kenapa? Karena mereka sudah beda fungsi, sudah beda gugus fungsi atau beda golongan. Yang 1 golongan alkena, sedangkan yang nomor 4 itu golongan dari sikloalkana. Jadi contoh dari isomer fungsi adalah 1 dan 4. Jelas ya, ini adalah isomer struktur atau isomer rantai, posisi, dan fungsi. Sekarang kita lanjut ke isomer geometri atau cis trans dari C4H8. Syarat senyawa yang memiliki isomer cis dan trans yang pertama adalah harus ada ikatan rangkap, kemudian gugus atas bawah harus beda, lalu gugus kiri kanan ada yang sama. Contohnya, kita misal ingin membuat isomer cis dan trans dari C4H8. Perhatikan cara membuatnya. Kita bikin dulu rumus struktur yang biasa ya. Ingat, posisi ikatan rangkap 2 tidak boleh berada di nomor 1. Jadi untuk C4H8, posisi ikatan rangkap 2-nya harus di nomor 2. Seperti ini ya, nggak boleh di nomor 1. Kemudian sesuaikan jumlahannya, CH3, CH, CH, lalu CH3. Nah, ini baru rumus struktur yang biasa. Kita bikin rumus struktur cis transnya. Kita buat dulu ikatan rangkap 2-nya. Seperti ini ya. Sini C, di sini C. C ini berasal dari yang ini ya. Oke, dia mengikat 1H dan satunya lagi adalah CH3. Jadi kita buat di sini hanya di sini CH3. Gugus atas bawahnya berbeda. Sudah sesuai syarat ya. Lanjut, C yang di sebelah kanan itu berasal dari sini. Mengikat 1H dan satunya lagi yang diikatnya adalah CH3. Nah, seperti inilah bentuk isomer geometri atau cis trans. Karena letak gugus yang samanya
horizontal atau sejajar, CH3 sejajar dengan CH3, H sejajar dengan H, maka ini disebut dengan cis. Jadi yang sama terus sejajar namanya cis ya. Ini namanya cis. Kemudian kita buat nama sesuai dengan yang biasanya. Kita tentukan rantai terpanjangnya. Berarti rantai terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4. Tidak ada cabangnya kan? Jadi ini namanya adalah 2. Posisi ikatan rangkapnya di nomor 2, kemudian rantai induknya ada 4, berarti but. Jadi 2 butena. Cis 2 butena. Kenapa cis? Karena gugus yang sama berada pada posisi yang sejajar. Lanjut kita buat yang transnya. Kalau yang trans berarti posisi yang samanya itu diagonal atau tidak sejajar. Oke, jadi kalau misal di sini H, di sini CH3, maka CH3 yang di nomor 4 ini kita pindahkan ke atas. Jadinya seperti ini. Nah gitu, jadi posisi yang samanya itu diagonal, tidak sejajar. Ini namanya adalah trans 2 butena. Oke, paham ya? 1, 2, 3, 4 rantai induknya. Contoh berikutnya, misal kita disuruh menentukan nama dari rumus struktur berikut. Apakah ini cis, apakah ini trans. Kita perhatikan gugus yang samanya, yaitu CH3, itu berada pada posisi berseberangan atau berdiagonal. Berarti ini adalah trans. Kemudian kita tentukan rantai induknya. Penentuan rantai induk sama seperti biasanya ya, yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Kita hitung dari atom C kiri atas, 1, 2, 3, ke bawah itu 1, 2, 3, 4. Ke bawah ada 4 atom karbon. Kemudian coba kita hitung dari kiri atas ke kanan atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat di sini ada 2C, berarti yang paling panjang adalah dari kiri atas ke kanan atas. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di atom C nomor 3 itu ada cabang CH3. Jadi kita tulis dulu nomor cabangnya. Di nomor 3 ada cabangnya adalah metil. Kemudian posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Jadi 2. Kemudian rantai induknya ada 5 atom karbon, berarti pen. Kasih akhiran ena. Jadi nama dari rumus struktur ini adalah trans 3-metil 2-pentena. Jelas ya adik-adik? Sekarang kita lanjut. Yang terakhir adalah isomer dari alkuna. Alkuna memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer rantai atau rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kita langsung ke contoh. Misal kita ingin menentukan isomer dari C5H8. Yang pertama, kita buat dulu rumus struktur C5H8 yang rantai panjang tanpa cabang dengan posisi ikatan rangkapnya di nomor 1. Untuk jumlahannya disesuaikan sendiri ya. Ini namanya adalah 1 pentuna. Lanjut, kita buat isomer yang kedua dengan posisi ikatan rangkap masih di posisi nomor 1 ya. Jadi yang kita ubah hanya susunan rantai karbonnya saja. Jadi atom C yang paling ujung kita buat dia menjadi cabang. Kita kasih nomor. Nah, ini namanya adalah 3-metil 1 butuna. Karena di nomor 3 ada cabang. Lanjut, isomer yang ketiga. Susunan rantai karbonnya kan udah nggak bisa diotak-atik lagi, jadi kita ubah posisi dari ikatan rangkap 3-nya. Ini namanya adalah 2 pentuna. Senyawa nomor 1 dan nomor 2, karena posisi ikatan rangkapnya sama,
yang berubah hanya atau yang beda hanya susunan rantai karbonnya, maka 1 dan 2 ini disebut dengan isomer rantai. Jadi contoh dari isomer rantai adalah senyawa nomor 1 dan 2. Kemudian antara 1 dan 3 atau 2 dan 3 karena posisi ikatan rangkapnya yang beda di nomor 1 dan di nomor 2 ya, maka 1 dan 3 atau 2 dan 3 ini disebut dengan isomer posisi. Jadi contoh 1 atau contoh 2 dan contoh 3 itu mereka berisomer posisi. Jelas ya? Kita lanjut ke isomer fungsi dari C5H8. Isomer fungsi dari alkuna adalah alkadiena karena mereka memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2n dikurang 2. Berarti kita lanjut contoh keempat ya, isomer yang keempat. Kita buat rantai lurus. Posisi rangkap 2 yang pertama di nomor 1. Rangkap 2 yang kedua di nomor 4. Jadi, kita buat dulu nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah alkadiena, namanya adalah 1,4 pentadiena. 1 menunjukkan posisi ikatan rangkap 2 yang pertama, 4 menunjukkan posisi ikatan rangkap 2 yang kedua, penta karena ada 5 atom C, kemudian ena karena rangkap 2, di artinya 2, jadi ada 2 rangkap 2 di ena. Paham ya? Kita lanjut ke isomer yang kelima. Kita tinggal ubah posisi ikatan rangkap 2-nya saja dulu. Nah, ini namanya adalah 1,2 pentadiena. Isomer yang keenam. Kita lihat masih bisa nggak ya kita ubah posisi ikatan rangkap 2-nya. Oke, masih bisa ya. Jadi, yang pertama posisinya di nomor 1, kemudian di nomor 3. Jadi ini namanya adalah 1,3 pentadiena. Lanjut, isomer yang ketujuh. Kita masih mengubah posisi dari ikatan rangkap 2-nya. Menjadi di nomor 2 dan di nomor 3. Ini namanya adalah 2,3 pentadiena. Lanjut, isomer yang ke-8. Karena posisi ikatan rangkap 2-nya sudah mentok ya, udah nggak bisa diotak-atik lagi atau divariasikan lagi. Jadi kita ubah susunan rantai karbonnya. Nah, jadi ada cabangnya ya. Kita kasih nomor. Ini namanya adalah 3-metil karena di nomor 3 ada cabang. Posisi ikatan rangkap 2-nya di nomor 1 dan di nomor 2. Rantai induknya atau rantai terpanjangnya memiliki 4 atom karbon, jadi namanya menjadi butena ya. Maaf, ini kan alkadiena. Jadi 3-metil 1,2 butena. Lanjut, isomer yang ke-9. Kita kasih cabang bisa di sini ya, sama aja namanya. Kalau cabangnya kita buat di sebelah kiri berarti penomoran dari sebelah kiri. Nah, ini namanya adalah 2-metil 1,3 butena. Oke, selesai. Jadi jumlah isomer dari C5H8 ada 9. 3 dari jenis alkuna, kemudian 6 dari golongan atau jenis alkadiena. Paham ya adik-adik? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.